يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bitaufiqi wal hidayah. Wa nasta'inuhu bi haulihi wa quwwatihil qawiyyah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Al-ayah. Hadratul muhtaramin jamaah salat Jumat yang pasti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang penuh berkah ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman kita serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebaik-baiknya iman dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan adanya iman dalam hidup kita, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Dengan adanya takwa dalam kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Maka di siang yang penuh berkah ini, terkhusus di bulan Rabiul Awal ini, marilah kita terus memperjuangkan keistiqomahan kita, khususnya amal soleh kita, amal ibadah kita niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman modern seperti ini, banyak sekali orang-orang yang salah dalam menafsirkan makna kebahagiaan. Banyak sekali orang-orang yang menafsirkan kebahagiaan itu hanya sekedar mencari kesenangan. Padahal hakikat dari sebuah kebahagiaan itu merupakan ketenangan. Kita bisa mengambil contoh bahwasanya di zaman modern seperti ini banyak sekali orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Misalnya pencurian, perampokan, perampasan dan lain sebagainya. Mereka merasa senang, merasa puas mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun pertanyaan yang harus kita muhasabahkan pada diri kita, apakah hidup mereka menjadi tenang? Apakah hidup mereka menjadi bahagia dunia maupun akhirat? Tentu tidak. Maka dari hal ini kita bisa belajar yang dinamakan sebuah kebahagiaan itu tidak hanya sekedar mencari kesenangan, namun kebahagiaan yang hakiki itu merupakan ketenangan. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji hambanya dengan dua hal. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji hambanya dengan penderitaan. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji hambanya dengan kenikmatan. Maka ada sebuah kisah yang menceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki berada di atas pohon kelapa untuk mengambil sebuah kelapa. Tiba-tiba datanglah angin yang sangat luar biasa menerpa. Maka yang dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut adalah berpegang erat, berpegang teguh terhadap pohon kelapa karena takut terjatuh. Kemudian angin yang sangat luar biasa berganti menjadi angin yang semilir-semilir, berganti menjadi angin yang sepoi-sepoi. Maka yang dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut adalah mengantuk, bahkan melepaskan pegangan terhadap pohon kelapa dan akhirnya terjatuh. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hambanya berupa penderitaan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah rezeki, masalah anak istri dan lain sebagainya.
Terkadang kita senantiasa mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sampai kapan ujian ini hadir pada diri saya ya Allah? Ya Allah, kenapa ujian ini hanya diberikan kepada diri saya ya Allah? Kenapa tidak tetangga saya ya Allah? Ya Allah, why me ya Allah? Allah Subhanahu wa taala menjawab, why not? Kenapa tidak? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin salah dalam memilih bahu kita. Ujian ini hadir hanya dimiliki oleh diri kita karena Allah Subhanahu wa taala ingin pahalanya sabar, pahalanya ikhlas hanya dimiliki oleh diri kita. Ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penderitaan, bukankah tahajud kita senantiasa bertambah? Bukankah kita senantiasa melangitkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hambanya berupa kenikmatan, rumah yang mewah, harta, benda yang sangat luar biasa, jabatan yang tinggi dan lain sebagainya, terkadang kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ayub senantiasa diuji oleh Allah selama bertahun-tahun dengan rasa sabarnya. Diberikan ujian berupa penyakit, dijauhi oleh keluarganya dan lain sebagainya. Dan Nabi Sulaiman senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala selama bertahun-tahun dengan rasa syukurnya. Diberikan mukjizat yang luar biasa, harta benda yang sangat luar biasa pula. Maka yang harus senantiasa kita lakukan yang pertama kali adalah kita harus ikhlas terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kita. Dan dua hal tersebut memang sangat sulit luar biasa kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Jadi yang pertama kali ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, pertama kali yang harus senantiasa kita lakukan adalah bersabar. Kita terima dulu masalahnya. Kita ridho terhadap jalan dan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Yang kedua yang harus senantiasa kita lakukan adalah mendirikan sholat. Kita perbaiki kualitas sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berjanji pada diri kita, barang siapa yang memperbaiki sholatnya pasti akan kuperbaiki hidupnya. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Barang siapa yang memperbaiki kualitas sholatnya pasti akan kuperbaiki hidupnya. Maka yang harus senantiasa kita lakukan adalah yang pertama, kita terima dulu masalahnya. Kita terapkan rasa sabar kita. Kita ridho terhadap jalan dan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebenarnya boleh sekali mengeluh, sekali menangis boleh, tapi tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus-terusan mengeluh, terus-terusan menangis. Hal itu menunjukkan wujud kita tidak ridho terhadap jalan dan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, maka orang yang bahagia adalah orang yang mampu melihat hal baik dari segala sesuatu. Orang yang bahagia bukan orang yang segala sesuatunya baik, jabatannya tinggi, hartanya banyak dan lain sebagainya. Tapi orang yang bahagia adalah orang yang mampu melihat hal baik dari segala sesuatu. Mereka mampu mengadaptasi terhadap takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di siang yang penuh berkah ini kita senantiasa menjadi hamba yang tetap memiliki rasa sabar, memiliki rasa ikhlas, memiliki rasa ridho terhadap takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa diberikan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayatihi wa dzikril hakim wa aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله